Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Zaidan Gani. Saya dari Universitas Jember Fakultas Ilmu Komputer. Kali ini saya akan tentang remedial kuis 1 mata kuliah basis data. Jadi sebelumnya NIM saya 252410101002. Jadi langsung saja di sini kita membahas hasil pengerjaan saya. Sebelumnya soalnya itu seperti ini, yang dimana kita tuh diminta 3 hal dari nomor 1 ini. Yang pertama ada identifikasi entity beserta atributnya, yang kedua ada relasi cardinality dan juga optionality antar entity, dan juga yang ketiga adalah gambarkan ERD. Jadi langsung aja di sini kita bahas nomor satunya. Nah, nomor satunya ini kan ada 1A. Tadi itu kan identifikasi entity beserta atributnya. Yang pertama-tama ada entity pelanggan dengan primary key ID pelanggan, lalu ada atribut lainnya seperti nama pelanggan dan juga nomor telepon, lalu ada merek dengan primary key-nya adalah ID merek dan atribut lainnya adalah nama merek. Selanjutnya ada entity beauty advisor dengan primary key ID advisor dan juga atribut lainnya adalah nama advisor, nomor telepon advisor dan juga gaji. Nah, entity selanjutnya adalah kategori produk dengan primary key, ID kategori, dan juga atribut lainnya seperti nama kategori. Lalu ada entity peluncuran dengan primary key, ID seri, dan ada atribut lain seperti nama seri, tanggal mulai, dan juga tanggal selesai. Lalu ada produk, entity produk yang dimana primary key-nya adalah ID produk, dan juga entity lainnya adalah kode produk, nama produk, dan juga harga stok. Lalu entity lainnya adalah kasir dengan primary key ID kasir dan juga entity lainnya seperti nama kasir dan juga nomor kasir. Lalu untuk transaksi sebagai entity lain, dia memiliki primary key seperti ID transaksi dan juga memiliki atribut-atribut lainnya seperti nomor invoice dan juga tanggal status. Selanjutnya ada entity yang terakhir adalah detail transaksi. Jadi detail transaksi ini memiliki primary key berupa ID detail dan juga atribut lainnya adalah jumlah. Yang ke 1B, kita tuh diminta untuk menentukan relasi cardinality dan juga optionality antar entity. Yang pertama-tama ada merek dengan beauty advisor. Di sini cardinality-nya adalah one to many karena satu merek bisa menaungi banyak beauty advisor dan juga satu beauty advisor ditaungi oleh satu merek saja. Lalu untuk optionality-nya dalam kasus ini mereknya itu optional karena merek bisa saja baru terdaftar di sistem namun belum menugaskan seorang beauty advisor ke toko, dan juga beauty advisor ini dalam konteks ini itu mandatory karena tidak mungkin beauty advisor tidak mewakili sebuah merek. Karena kan nggak mungkin kalau misalnya di sebuah produk skincare tadi atau produk kecantikan itu beauty advisornya ini tidak mewakili sebuah merek, itu tidak mungkin. Nah, selanjutnya ada relationship yang lainnya yaitu adalah merek dengan produk yang dimana hubungannya adalah one to many. Satu merek itu bisa memproduksi banyak produk dan juga satu produk itu hanya diproduksi oleh satu merek saja. Lalu selanjutnya untuk optionality-nya dalam kasus ini mereknya itu yang optional karena merek bisa saja baru terdaftar, bisa saja baru terdaftar namun belum memiliki produk yang dijual di toko, dan produk dalam kasus ini itu mandatory atau wajib karena setiap produk yang dijual pasti mewakili atau memiliki sebuah merek. Nah, selanjutnya relationship yang selanjutnya adalah kategori produk dengan produk. Hubungannya adalah one to many karena satu kategori bisa memiliki banyak produk dan juga satu produk memiliki satu kategori. Hanya tergolong ke dalam satu kategori saja. Nah, untuk optionality-nya adalah kategori produk itu optional karena kategori bisa saja sudah terdaftar di sistem namun belum ada produk yang masuk ke dalamnya, dan produk dalam kasus ini itu mandatory karena setiap produk yang dijual pasti masuk ke dalam sebuah kategori produk tertentu. Nah, untuk relationship selanjutnya adalah seri peluncuran dengan produk. Hubungannya adalah one to many karena satu seri bisa mencakup banyak produk dan juga satu produk hanya tergabung dalam satu seri saja. Untuk optionality-nya itu seri peluncuran itu optional dalam kasus ini karena seri peluncuran bisa saja sudah dibuat namun belum ada produk yang tergabung di dalamnya, dan juga produk itu dalam kasus ini mandatory kalau misalnya ada produk pasti sudah ada seri peluncurannya. Lalu ada relationship selanjutnya ada pelanggan dengan transaksi. Hubungannya adalah one to many karena satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan saja. Untuk optionality-nya adalah pelanggan itu optional dalam kasus ini
Karena bisa saja pelanggan sudah terdaftar seperti sebelum-sebelumnya di sistem namun belum pernah melakukan pembelian sama sekali. Dan juga transaksi dalam kasus ini itu mandatory karena tidak mungkin transaksi tidak dilakukan oleh seorang pelanggan. Nah, selanjutnya ada kasir dengan transaksi. Hubungannya adalah one to many karena satu kasir itu bisa mencatat banyak transaksi dan satu transaksi hanya dicatat oleh satu kasir saja. Jadi satu transaksi tertentu itu pasti dicatatnya oleh seorang kasir tertentu saja sebelumnya. Nah, untuk optionality-nya itu kasir itu dalam konteks ini itu optional karena bisa saja sudah terdaftar di sistem seperti sebelum-sebelumnya namun belum pernah mencatat transaksi apapun. Sedangkan kalau ada transaksi pasti sudah dicatat oleh seorang kasir. Lalu ada transaksi dengan detail transaksi. Hubungannya adalah one to many karena satu transaksi bisa memiliki banyak detail, sedangkan satu detail hanya dimiliki oleh satu transaksi saja. Dan di sini tuh hubungannya mereka berdua ini spesial atau bisa dibilang sama-sama wajib karena kalau ada salah satunya yang tidak ada, maka satunya tidak akan sempurna. Jadi seperti akan saya jelaskan, transaksi itu mandatori karena setiap transaksi yang tercatat pasti memiliki minimal satu detail produk yang dibeli. Tidak mungkin transaksi kosong tanpa produk detail transaksi. Nah, detail transaksinya itu mandatori karena setiap detail transaksi pasti terikat pada satu transaksi tertentu. Tidak mungkin ada detail yang mengambang tanpa transaksi. Jadi mereka berdua ini memang sama-sama mandatori. Lalu selanjutnya ada produk dengan detail transaksi. Hubungannya adalah one to many karena satu produk bisa muncul di banyak detail transaksi, sedangkan satu detail transaksi hanya merujuk pada suatu produk tertentu saja. Nah, dalam kasus ini, optionality-nya adalah produk itu optional karena produk bisa saja sudah terdaftar di sistem namun belum pernah dibeli oleh pelanggan. Dan juga detail transaksinya di sini itu mandatory karena setiap detail transaksi pasti merujuk pada satu produk tertentu saja yang dibeli pastinya. Nah, selanjutnya yang 1C itu ada ERD. Sebenarnya ERD-nya ini sudah dijelaskan dengan nomor 1B tadi, tapi akan coba kita bahas sedikit. Seperti misal tadi ada merek dengan beauty advisor yang dimana hubungannya adalah one to many, one-nya adalah merek dan juga many-nya adalah beauty advisor. Nah, di sini ada garis putus-putus menandakan yang optional adalah merek dan juga memiliki deskripsi seperti merek menaungi beauty advisor dan beauty advisor ditaungi oleh merek. Dan juga di sini garisnya beauty advisor tidak putus-putus adalah karena beauty advisor di sini dalam konteks ini itu yang mandatori atau wajib. Lalu selanjutnya langsung saja kita bahas yang nomor 2. Yang nomor 2, kita ini diminta untuk menormalisasikan sebuah tabel yang dari awalnya belum sesuai dengan konteks normalisasi atau unnormalized atau UNF. Kita pecah-pecah atau bisa dibilang kita rapikan dengan menggunakan normalisasi. Yang pertama-tama itu ada 1NF atau first normal form, dimana syaratnya itu setiap kolom itu harus bernilai atomik atau satu kolom itu memiliki satu nilai saja. Karena seperti yang bisa dilihat sebelumnya di sini di address di product code, product name, quantity, price, subtotal, di sini akan ada banyak koma-komanya yang dimana ini tidak sesuai dengan konteks normalisasi karena dia berarti satu kolom ini memiliki banyak nilai. Ini itu tidak sesuai, makanya harus kita pecah. Dan kita pecahnya itu ada di 1NF. Ini itu sebenarnya satu tabel, cuman di sini ada dua karena nanti tidak cukup karena tidak mungkin kalau misalnya saya masang fontnya di sini itu ukurannya hanya dua saja. Di sini maksudnya. Nah, makanya di sini sebenarnya itu satu tabel aja. Jadi ini saya pecah biar cukup aja. Nah, sebenarnya dari invoice sampai dengan customer phone ini tuh masih sama seperti sebelum-sebelumnya, makanya di sini ada terjadi copy paste juga. Tapi ada yang baru seperti transaction ID, karena kan sebelumnya kan tidak ada ini. Nah, transaction ID, lalu ada juga provinsi, kota, lalu kecamatan, ada alamat, ada kode pos, dan juga produk ID-nya, produk code di sini itu udah dipisah-pisah karena sebelumnya kan satu kolom aja di sini. Nah, itu udah dipisah-pisah sesuai dengan konsep 1NF. Jadi di sini nilainya udah atomik. Tetapi di sini masih belum sesuai dengan konsep 2NF. Karena apa? Karena masih banyak non-primary atau non-UID yang bergantung pada primary lainnya, yang dimana seharusnya dia itu bergantung pada primary miliknya saja.
Nah, makanya di sini kita sesuaikan lagi dengan konsep 2NF. Seperti misal di sini langsung kita pecah, ini langsung kelihatan bedanya, ada tabel transaksi, ada tabel produk, ada tabel detail transaksi. Nah, sebelumnya kan cuman satu aja, cuman satu tabel gini aja. Nah, itu tuh udah dipisah agar dia ini sesuai dengan konsep sesuai dengan konsep partial dependency, yang dimana non primary-nya harus bergantung sepenuhnya kepada primary UID-nya. Makanya di sini transaksinya tuh dipisah, terus ada produknya juga dipisah, ada juga detail transaksinya tuh dipisah. Karena apa? Karena tidak mungkin kalau misalnya produknya, tabel produk ini tuh kan, produk ini kan sebuah entity. Tidak mungkin kalau misalnya produk ini tuh bergantung pada primary UID-nya milik transaksi atau bahkan milik detail transaksi. Makanya di sini dipisah. Nah, ini tuh sudah sesuai karena seperti yang bisa dilihat sudah di bagian transaksi ini sudah tidak ada detail produknya dan juga sudah tidak ada detail transaksinya. Nah, tapi ini tuh masih belum sesuai dengan konsep 3NF. Nah, 3NF ini apa? 3NF ini adalah konsep transitive dependency, yang dimana kolom non UID atau bisa dibilang atribut non UID itu tidak boleh bergantung pada non UID lainnya. Maksudnya itu apa? Langsung saja di sini saya berikan contoh dan juga jelaskan. Jadi pada tabel transaksi ini kan udah kelihatan banget nih. Tadi kan masih banyak tabel transaksinya. Ini dimana sebelumnya itu masih ada kayak ini, masih ada jalan, masih ada kode pos, masih banyak yang kocar-kacir istilahnya. Makanya di sini di 3NF itu dipisah lagi karena kan bisa dibilang itu kalau semisalnya dalam konteks 3NF itu tidak boleh si kota ini dan juga provinsinya itu tidak boleh saling bergantung. Makanya itu lagi dipisah di bagian 3NF. Jadi kayak di sini bisa nah, ini kan ada subdistrik, ada kota, ada provinsi, mereka semua tuh dipisah dan tidak dijadikan satu tabel. Makanya di sini transaksinya jadi lebih sedikit dan juga customernya masih seperti tadi, dan juga subdistriknya ini baru. Ini mana itu udah sesuai dengan konteks 3NF, yang dimana non UID tidak boleh bergantung pada non UID lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan baik yang disengaja ataupun tidak. Sebelumnya saya Muhammad Zidan Gani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.